Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Eka Putri, kelas C, NIM 2100010088. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada buku yang berjudul Manajemen Handbook Linked yang ditugaskan pada mata kuliah pengantar manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan berikut ini. Pada bab 9 yang berjudul Managing Security. A. Prinsipal dan partise. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagian besar otak-otak. Selama bertahun-tahun dan seringkali dengan biaya tinggi, organisasi internasional, pemerintah, dan non-pemerintah telah belajar sedikit tentang konsep keseluruhan serta teknik operasional yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman. 3 komponen inti menonjol, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk memahami konteks pekerjaan seseorang. Yang kedua, kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang memenuhi misi atau mandat tertentu. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana keamanan preventif dan reaktif. Bagian B, having security plan. Setelah resiko dan ancaman sepenuhnya dipahami, dan sekali strategi pendekatan telah dibuat yang mencerminkan mandat seseorang dan konteks operasionalnya, muncul kebutuhan untuk mengubah semua ini menjadi rencana keamanan yang konkret. Prosedur operasi standar atau disingkat SOP untuk mengurangi kemungkinan peristiwa resiko mencakup banyak topik. Berikut ini adalah elemen umum untuk banyak organisasi. Rencana, kewajiban dan tanggung jawab staf dan manajemen. 2. Struktur rantai komando dan akuntabilitas keamanan tim, manajemen dan pengaturan lapangan. Yang ketiga, rencana keamanan negara tertentu termasuk komunikasi darurat dan rencana evakuasi. Yang selanjutnya, fase keamanan dan tindakan yang diperlukan terkait. Selanjutnya, penanganan uang tunai, pelaporan insiden, keamanan informasi, prosedur medis. Selanjutnya, masalah personel, asuransi perjalanan, pemilihan, dan pengelola lokasi. Selanjutnya, keamanan pengunjung, pelatihan, dan pengarahan. Dan yang terakhir, situasi senjata api, penculikan, dan penyandaran. Pada bab selanjutnya, yaitu bab 10, yang berjudul Financial Management. Bagian A, prinsipal dan partise. Menyiapkan anggaran, mempersiapkan dan memantau anggaran adalah salah satu keterampilan manajemen keuangan yang paling penting. Anggaran menerjemahkan strategi dan rencana ke dalam istilah keuangan dan termasuk perkiraan pendapatan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Lebih-lebih lagi, mereka memberikan dasar penting untuk mengukur kinerja dengan membandingkan yang diproyeksikan dengan kinerja keuangan aktual dari proyek Anda. Ada 2 jenis anggaran. Anggaran pertama yaitu anggaran pendapatan dan yang kedua anggaran modal. Prinsip umum pengelolaan keuangan yang pokok, kebanyakan mereka fitur dan prinsip menonjol yang memengaruhi operasi di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendelegasian wewenang. Yang kedua, akuntabilitas anggaran program. Yang ketiga, hanya sekretaris jenderal yang dapat membuka rekening untuk organisasi. Yang keempat,
2 tanda tangan diperlukan pada semua cek atau instruksi pembayaran lainnya. Yang kelima, kantor lapangan dapat menyimpan sejumlah kecil atau sering disebut kas kecil. Yang keenam, semua pembayaran harus dilakukan atas dasar dukungan voucher atau faktur. Yang ketujuh, yang belum dibelanjakan harus dikembalikan. Dan yang terakhir, harus ada firewall atau antara petugas sertifikasi dan petugas yang menyetujui. Baik, pada bab selanjutnya yaitu bab terakhir, bab 12, evaluation. Bagian A, organizing for evaluation. Evaluasi terbaik adalah prospektif, artinya dimulai pada awal suatu kegiatan dan bukan retrospektif, artinya bahwa mereka dimulai hanya setelah aktivitas selesai. Evaluasi prospektif memastikan bahwa mereka melakukan evaluasi tahu persis apa yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Baik, yang selanjutnya bagian B, stakeholders. Mereka yang perlu terlibat juga harus dipertimbangkan dengan cermat pada fase desain. Evaluasi skala besar akan selalu melibatkan banyak bagian misi, biasanya bagian lain dari PBB sistem, dan sangat sering aktor lain, terutama ini termasuk pengikut. Yang bagian C, designing program to allow for rigorous impact evaluation. Idealnya adalah mengidentifikasi kelompok pembanding di awal aktivitas. Ada 2 jenis strategi untuk melakukan ini. Yang pertama adalah untuk merancang program itu sendiri sedemikian rupa untuk memungkinkan evaluasi dampak yang ketat. Yang kedua adalah mengeksploitasi hampir secara acak variasi dan gunakan perbandingan terkontrol untuk kuasi random perbandingan. Baik, mungkin ini saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jikalau ada kesalahan baik cara bicara maupun penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.